Kembali di Devilicious Official Channel. Ini adalah unitnya Om Roy, sama seperti dua unit yang sudah kita rilis videonya kemarin, yaitu Konvoy L21A dengan jinding 50-50 dan M21C dengan CSL PM1 F1. Namanya juga produk baru ya, jadi memang kita harus melakukan riset, trial and error, karena kita belum tahu masalah-masalahnya seperti apa yang akan kita hadapi untuk mencari setting terbaik pada seri-seri LED terbaru. Kasusnya sama dengan Konvoy S16 ini sepertinya build up stok pabrik ya, karena posisi unit dikirim ke saya ini sudah ada LED dan drivernya. Ini adalah versi SFT 40. Kasusnya sama dengan unit-unit dengan reflektor ukuran sedang dan kecil jika diisi dengan Osram series. Jadi dia ada shadow ring di situ. Total saya bongkar isian head ini untuk nyari setting terbaiknya, saya bongkar pasang itu sampai 37 kali. Jadi sebenarnya permasalahan ada shadow ring di reflektor ukuran sedang dan kecil ini kemarin sudah saya jawab ya. Komentarnya sudah saya pin, ada di video yang ini. Waktu kita ngebahas soal masalah Konvoy M2 yang pakai CSL PM1 F1. Intinya adalah karena posisi Osram dan SFT series ini body emitternya ini tipis, sehingga untuk membersihkan beam shotnya ini emitter harus kita angkat atau kita naikin agar dia lebih keluar dari gasket dan lebih masuk ke dalam intake atau jalur masuknya reflektor. Itu yang pertama kita lakukan. Ketika kita sudah dapat spotnya yang bagus, ternyata pas ketika bezel kita kencengin, dia terjadi misalign lagi atau geser lagi. Nah, ini adalah karakter dari unit-unit yang menggunakan bezel tapi dratnya yang model di dalam. Jadi di dalam dinding head pasti akan terjadi seperti itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ketika proses kita bongkar pasang di sini kan ada seal yang fungsinya selain sebagai pengaman untuk kaca lensanya, dia berfungsi juga untuk menyantarkan posisi reflektor agar tetap berada di tengah. Otomatis karena proses bongkar pasang akhirnya sealnya gepeng dia. Jadi pas ketika kita ngunci, posisinya dia merubah reflektor, gepengnya dia nggak center lagi. Akhirnya kita dapat solusi kedua, yaitu mengganti seal dengan OD atau diameter luar yang sama tapi dengan ketebalan yang berbeda, selisih 0,2 sampai 0,3 mm dari seal aslinya. Jadi kita ganti dengan seal yang lebih tebal. Untuk tes ini unit kita set di grup yang berisi 4 mode, yaitu low, medium, high, dan turbo. Baterai tetap kita gunakan Samsung 40T. Ini SMPO reflektor masih bawaannya. Kita mulai dari low modenya. Tuh lihat sekarang spotnya sudah bagus banget. Kita sudah dapat tight spotnya yang warna kental, dan gradasi antara spot di tengah dan coronanya itu jelas banget, kontras. Nah, bisa dilihat ya di sini. Jadi coronanya udah nggak melebar kemana-mana. Kalau yang kemarin itu gradasi perbedaan antara spot dan coronanya ini kurang tegas, sehingga spotnya terlihat kurang solid, dan otomatis juga jangkauan terusnya juga pasti berkurang. Kalau disorotin jarak dekat seperti ini, wah, beam shotnya jelek banget. Oke, ini tadi sudah di mode kedua, yaitu medium. Kita akan tes medium mode. Oke, 80 meter tercover dengan sangat jelas, bagus. Lanjut terus kita 250 meter, cakep, masih bisa kelihatan. Kita naik ke mode berikutnya, yaitu high mode. Makin jelas. Oke, makin jelas. Lanjut 450 meter, di sana juga masih tercover dengan sangat jelas. Kita cek bagaimana turbo modenya. Cus. Ini SFT sebenarnya lumayan ya,
Nah, jangkauan 604 meter tercover dengan sangat jelas. Meskipun sudut pencahayaannya juga makin ke sana makin melebar, bisa dilihat ya. Ini karena terpasang pada reflektor dengan ukuran yang lebih kecil. Oke. Lumayan. Nah, satu hal yang perlu kita warning, sebisa mungkin kita kalau memberikan review memang fair di sini. Kalau memang ada sisi nilai plus ya akan kita sebut plus, kalau ada minus juga akan kita sebut minusnya seperti apa. Karakter beam shotnya ini seperti layaknya SST40 yang kita di dom, hanya saja bedanya ini adalah versi pabrikan. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah kalau misal Anda ngebil ya, tolong dipastikan bahwa tidak ada kotoran atau material-material lain yang nempel di atas emiternya. Kenapa? Kalau sempat terjadi hal yang seperti itu dan senter sudah Anda nyalakan, akhirnya kotoran itu nggak bisa dihilangkan lagi nanti karena sudah terkena panas. Ketika kondisi lapisan tersebut sudah ada crack, gumpel atau kegores, makanya kalau udah kejadian hal yang seperti itu sudah bisa dipastikan bahwa emitter SFT40 ini tidak akan berumur panjang. Itu saja sisi minusnya. Jadi sekali lagi, jika Anda nge-build dengan LED SFT40, tolong dipastikan bahwa Anda nge-buildnya steril sebelum Anda nyalakan, dan hati-hati soal masalah yang bisa menyebabkan terjadinya crack, goresan, gumpel, dan lain sebagainya. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Sip.